Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, saudara, adik-adik jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan puja dan puji syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmatnya berupa rahmat, taufik, hidayah, inayah. Kita dapat melangkahkan kaki hadir di Masjid At-Taqwa ini untuk melaksanakan sholat subuh bersama dengan tidak ada halangan satupun juga. Salawat dan salam moga-moga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih melanjutkan tentang sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Di antaranya yang pertama 10 sahabat itu, nanti ada keterangan lain juga ada sahabat-sahabat wanita atau wanita-wanita pertama yang masuk surga. Kemarin yang kita janjikan nanti ibu-ibu biar tidak protes. Sahabat Nabi yang luar biasa setelah Abu Bakar As-Siddiq, setelah Umar bin Khattab, setelah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang sangat terkenal, kaya raya, konglomerat, Abdurrahman bin Auf. Hikayat atau sejarah tentang Abdurrahman bin Auf ini luar biasa karena saat hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Yatsrib atau ke Madinah, saat Abdurrahman bin Auf ini juga mengikuti jejak Rasulullah dengan berhijrah dengan semangat mengikuti perintah Allah dan Rasulnya dengan niat yang ikhlas semata-matanya mengharapkan ridha Allah, niat semata-mata berjuang bersama Rasulullah. Maka dua pilihan yang luar biasa berat tetap diambil, yaitu tetap di Mekah dengan segala kemewahan dan kekayaan yang aset-aset yang telah dimiliki, atau ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Lalu karena iman takwanya, Abdurrahman bin Auf memilih hijrah. Dan yang luar biasa saat berhijrah itu tidak banyak membawa kekayaannya yang telah dimiliki, yang dia sebagai seorang konglomerat. Bahkan istrinya pun tidak mau diajak berhijrah ke Madinah karena ngeboti bahasanya harta kekayaan suaminya yang banyak di Madinah itu, siapa nanti yang yang memiliki kan itu. Jadi istrinya lebih memilih tetap di Mekah bersama kekayaan suaminya. Sementara Abdurrahman bin Auf hanya dengan bekal sedikit seadanya, bahasanya berhijrah ke Madinah. Di Madinah luar biasa ketemu dengan sahabat Ansor, ditawari dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Kalau orang-orang sekarang kira-kira ya tergiur betul. Yang pertama karena tahu Abdurrahman bin Auf datang, tentu nggak punya rumah, ditawari oleh sahabat Ansor, ini saya punya rumah saya ini 4, silahkan kamu pilih salah satu, nanti tak serahkan kepada kamu. Ditawari rumah nggak mau.
Saya juga punya istri 4. Silahkan di antara istri saya mungkin ada yang kau tertarik, yang paling cantik mungkin silahkan kau ambil, nanti saya ceraikan, setelah itu kau nikahi. Itu pun juga tidak mau. Justru yang ditanyakan adalah saya minta di mana tempatnya pasar. Saya ingin tahu lokasinya pasar di Madinah ini di mana. Akhirnya mulailah Abdurrahman bin Auf dengan bekal modal seadanya itu berbisnis. Tapi julukan Abdurrahman bin Auf itu tangan emas. Semua yang berada di tangan bisnisnya Abdurrahman bin Auf itu Allah melipat gandakan keuntungannya yang demikian luar biasa. Dalam waktu hitungan bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sudah sukses dan kaya raya, dan lalu setelah itu bisa punya rumah lagi, bisa menikah lagi, dan setelah itu mengalahkan pedagang-pedagang Madinah, apalagi pedagang-pedagang Yahudi, semuanya dikalahkan. Inilah kehebatannya Abdurrahman bin Auf. Yang terkenal dari hikayat Abdurrahman bin Auf adalah kedermawanannya, walaupun dalam keadaan kaya raya itu hampir semua harta kekayaannya itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Jadi kalau sedekah itu enggak hitung-hitungan gitu. Jadi kalau prinsip orang sekarang, mohon maaf mungkin gitu ya, ada orang bersedekah itu di saat masih sederhana atau miskin, mungkin hartanya 5 juta gitu, sedekah 1 juta, 2 juta bisa. Tapi setelah hartanya 50 miliar itu bersedekah 25 miliar itu sepertinya jarang. Artinya orang itu semakin kaya raya, katanya mubalik yang lain itu mengatakan orang semakin berat untuk bersedekah. Tetapi Abdurrahman bin Auf tidak, jadi hartanya disedekahkan enggak hitung-hitungan. Yang sangat menarik dari cerita Abdurrahman bin Auf adalah Abdurrahman bin Auf itu sukses mau minta miskin kepada Allah, bercita-cita ingin jadi miskin, karena Rasulullah pernah juga berdoa minta miskin dengan harapan katanya tidak terlalu berat timbangan amalnya besok di akhirat. Itu pun gagal. Di saat di Madinah itu panen raya kurma, lalu musimnya musim hujan, kurma itu banyak busuk, bosok, semua ditebas oleh Abdurrahman bin Auf, dimasukkan dalam gudangnya yang besar, dengan harapan petani kurma atau rakyat yang ada di Madinah itu tidak ada yang rugi. Sementara biarlah Abdurrahman bin Auf menanggung kerugiannya. Saya biar miskin siap dengan membeli kurma-kurma yang busuk. Tapi apa yang terjadi, kiranya Allah menetapkan lain lagi. Cita-citanya pengen miskin malah gagal miskin, gak jadi. Karena apa? Ada utusan datang dari negeri Yaman. Di Yaman terjadi pandemi, bukan COVID seperti kemarin, pandemi atau apa gebluk gitu. Itu obatnya adalah kurma busuk. Maka dicarilah sampai ke Madinah, dicari di mana-mana, diumumkan siapa yang punya kurma busuk. Satu-satunya yang punya ya Abdurrahman bin Auf. Maka saat itulah kurma busuk yang mestinya nggak laku itu dibeli dengan 2, 3, 4 kali lipat harganya. Inilah akhirnya Abdurrahman bin Auf gak jadi miskin, malah lebih kaya lagi. Masya Allah, itu cerita yang sangat menarik. Pernah juga Abdurrahman bin Auf ini dalam sebuah ekspedisi perjalanan bisnis dagangnya gitu, ya dulu belum membawa dump truck atau tronton seperti sekarang ya, pakai onta dan kuda. Ada onta dan kudanya Abdurrahman bin Auf berpuluh beratus berjejer-jejer membawa barang dagangan. Ada sahabat yang sedang lewat tahu, oh ini miliknya Abdurrahman bin Auf. Dicari-cari, dia ingin membeli barang dagangannya, Abdurrahman bin Auf nggak ada. Di mana dia? Dicari-cari nggak ada.
anak buahnya bilang Abdurrahman bin Auf sedang BAB, delik di sebuah gerumbul di sebelah sana sedang BAB. Maka kalau orang BAB kan nggak boleh diajak ngomong. Maka si pembeli ini teriak dengan banter, Abdurrahman, aku pengen beli ini daganganmu 1 kilo berapa? Tak beli 20 real ya umpamanya. Nah namanya Abdurrahman bin Auf kan sedang BAB, nggak jawab. Iya, ngono tok. Dilanjutkan lagi kok gak dijawab. Jangan-jangan kurang lah kongennya. Ya wes tak undakne 30 real. Meneng lah. Ya undakne tak undakne lagi 50 real. Akhirnya Abdurrahman berpikir, iki nek gak tak jawab-jawab, iso-iso wong sing tuku iso rugi, aku kekayaanku berlipat-lipat gak umum nanti. Akhirnya dari jauh itu dijawab iya. Cukup dengan kata-kata iya itu akhirnya yang ngenyang itu berhenti. Tapi itu sudah menunjukkan ya bertambahnya nilai perdagangannya yang cukup luar biasa. Ya kalau belinya banyak itu 1 ton 2 ton kan keuntungannya luar biasa. Ini cerita Abdurrahman bin Auf yang sangat luar biasa, kaya raya, konglomerat tapi dermawan yang luar biasa pula. Sudah begitu ibadahnya, taatnya ibadahnya tiada ternilai atau tertandingi oleh sahabat yang lain pula. Kalau cerita sekarang mungkin seperti Ar-Raj'i itu ya, orang terkaya di Jeddah yang punya bank Ar-Raj'i, yang punya pesawat terbang, punya perkebunan kurma beribu-ribu hektar, yang setiap hari juga bersedekah untuk di Masjid Makkah dan Madinah yang menyiapkan kurma entah sudah berapa lama dan sudah berapa ton kira-kira kurma yang disediakan untuk orang-orang berbuka puasa itu. Itu artinya yang membangun masjid di Madinah di Jeddah dengan 3 lantai dan di situ disediakan untuk para mahasiswa gratis, beri makan dan tadi saya sampaikan ada di samping sahabat Nabi yang laki-laki ada perempuan yang dalam riwayat yang lain itu ada yang terkenal itu 4 sahabat wanita yang juga dijamin masuk surga. Tentu yang pertama itu ya Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah SAW yang luar biasa. Hampir sama juga dengan Abdurrahman bin Auf, konglomerat kaya raya dan seluruh hartanya Khadijah itu digunakan untuk perjuangannya Rasulullah, untuk biaya perjuangan. Di saat awal-awal dakwah Rasulullah diintimidasi, diembargo, disulit oleh orang kafir Quraisy itu, maka hartanya Bunda Khadijah ini yang digunakan untuk membantu perjuangan Rasulullah dan membantu orang-orang Muslim yang berada dalam tekanan yang luar biasa. Cintanya Rasulullah kepada Bunda Khadijah ini ya karena cinta pertama, katanya anak muda itu the first love of never die gitu ya. Cinta pertama tidak akan pernah mati. Jadi saat Rasulullah nanti sudah ditinggal Bunda Khadijah, Rasulullah sudah nikah dengan Bunda Aisyah, nikah dengan Saudah, dengan Bunda Zainab, Bunda Mar'atul Qibtiyah, Bunda Umi Salama dan seterusnya itu, tetaplah cinta kepada Bunda Khadijah itu tiada hilang istilahnya. Beberapa kali kadang masih bergumam, aku mendengar terumpah kakinya Bunda Khadijah di surga. Ya sampai Bunda Aisyah itu ya bersengut begitu ya, cemburu, bolak-balik Bunda Khadijah sing tiling-iling ya Bunda Aisyah kan masih sangat muda ya, cemburunya tinggi kan. Bahkan setelah Bunda Khadijah meninggal pun Rasulullah itu kalau nyembelih kambing begitu, wah ini sampilnya 1 dipersembahkan untuk keluarganya Bunda Khadijah. Yang sangat menarik saat Bunda Khadijah sakit di akhir hayat sebelum meninggal itu, sampai memohon kepada Rasulullah itu minta kain surbanya Rasulullah nanti kelak untuk kain kafannya, karena sampai
hartanya itu habis untuk beli kain kafan aja nggak ada. Jadi harta yang berlimpah konglomerat tadi habis untuk perjuangan sampai di akhir hayatnya dalam kondisi untuk beli kain kafan saja kan. Namun Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat dan mengirimkan kain kafan dari surga. Inilah keistimewaan Bunda Khadijah. Lalu ada Bunda Maryam, ibunya Isa Al-Masih yang luar biasa yang disebutkan dalam Quran surat Maryam. Sampai Maryam ini bukan nabi, bukan rasul, tetapi namanya diabadikan Allah sebagai nama surat Maryam. Dan cerita Maryam juga panjang lebar di situ, sampai bagaimana Bunda Maryam melahirkan Isa Al-Masih. Di saat melahirkan itu lalu banyak timbul fitnah macam-macam sampai Bunda Maryam disuruh puasa sauma, puasa tidak bicara. Ini yang hebat. Dalam kondisi lemah setelah melahirkan Isa Al-Masih, Maryam diperintahkan oleh Allah untuk menggerak-gerakkan pohon kurma. Pohon kurma itu kan besarnya seperti pohon kelapa blugu. Seorang wanita yang lemah habis melahirkan mosok kuat menggoyang-goyang blugu, terus lalu rutoban jini ya, lalu rotopnya itu kurma-kurmanya terjatuh dimakan, digunakan untuk ya makanan yang lezat dan lalu badannya segar kembali. Maryam putri dari Imran. Imran pun juga lalu namanya diabadikan Allah sebagai nama surat Ali Imran. Lalu ada Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah tercinta, putri ragilnya ya, tapi yang luar biasa dalam keadaan bahkan miskin pun. Kemarin sudah kita ceritakan tentang perjuangan yang luar biasa bersama Ali bin Abi Thalib yang sebagai orang yang miskin tetapi dermawan, ahli ilmu, solihah kalau Bunda Fatimah Az-Zahra, dan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Lalu ada Asiyah. Kalau Asiyah itu istrinya Fir'aun. Matinya di tangan Fir'aun dengan ditimbun batu yang besar karena percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari istrinya Fir'aun yang mengaku Tuhan, orang sak Mesir menuhankan saya, kenapa kau Asiyah kamu kok menyembah Tuhan Allah itu, sampai disiksa sampai akhirnya meninggal dunia. Jadi kalau dalam Al-Quran itu memang ada kisah-kisah keluarga yang unik, menarik, luar biasa. Tetapi tentu ibu-ibu itu kalau disuruh memilih, meniru keluarga yang ada dalam Al-Quran yang mana itu bingung, dilema, kira-kira milih keluarga siapa. Kalau keluarganya Nabi Nuh jangan, karena istrinya Nabi Nuh itu kafir, begitu juga anaknya Kan'an. Memilih keluarganya Nabi Lut juga jangan, karena istrinya juga kafir. Kana yadkhulan nara ma'atafilin, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut itu keduanya masuk neraka. Memilih seperti istrinya Fir'aun tadi ya jangan, masuk suaminya ngaku nabi, ngaku Gusti Allah. Memilih istrinya Rasulullah monggo ibu-ibu, tapi istrinya Rasulullah itu 9. Yang milih waktu Rasulullah punya istri pertama Khadijah lah, mesti begitu yang bagus. Atau memilih seperti istrinya Nabi Ibrahim, tapi istrinya 2, Bunda Sarah sama Bunda si Hajar. Kedua anaknya jadi Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Monggo lah ibu-ibu milih yang mana. Masih ada banyak sebenarnya sahabat-sahabat Nabi yang lain yang disebutkan dalam sejarah yang dijamin masuk surga itu, seperti ada sahabat Tolha bin Ubaidah, ada Zubair bin Awam, ada Sa'id bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, maupun juga ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Semuanya punya keistimewaan, kehebatan sendiri, dan juga
Kalau dalam sejarah ada zamannya Fir'aun, itu juga ada wanita suci yang juga masuk surga bersama keluarganya, yaitu Masitoh itu, yang sampai dimasukkan jadi kan. Ada yang dinyanyikan sangat indah itu si siapa, sahabat Nabi yang konon bahkan nanti wanita pertama yang masuk surga, Suwaibah, yang setiap hari kalau menemui suaminya dengan membawa makanan, minuman, dengan mengatakan kalau pelayananku hari ini, makananku hari ini ada yang kurang, silahkan aku dicambuk, dengan membawa cambuk. Jadi ibu kalau mendatangi suaminya membawa makanan sekaligus membawa pentung. Nek makananmu kurang enak, silahkan aku dipentung. Ada enggak ibu-ibu yang begitu? Yang ada paling ya udang dipangan, rasanya neko-neko, ramangan awas kok. Diancam-ancam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktunya sudah habis, pangapunten dengan kata. Mungkin moga-moga Allah masih mentakdirkan kita ketemu lagi, karena besok Jumat depan sudah hari raya. Berarti kan ini terakhir. Mohon maaf, kurang lebih maaf. Nasrul minallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.